Kita beralih ke kasus terorisme. Pemirsa, tim Densus 88 Mabes Polri mengamankan seorang dokter yang diduga terkait jaringan teroris di sebuah perumahan di Bekasi, Jawa Barat. Selain lelaki ini, Densus juga mengamankan 10 terduga teroris lainnya di sejumlah wilayah di Bekasi. Tim Densus 88 pada Rabu pagi menggeledah rumah milik terduga jaringan teroris AR di perumahan Bojong RL di kawasan Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi. Menurut Ketua RT, tim Densus melakukan pemantauan sejak Rabu pukul 3 dini hari sebelum melakukan penangkapan sekitar pukul 6 pagi. Setelah menggeledah selama 3 jam, tim Densus mengamankan barang bukti laptop, flash disk, serta senjata tombak dan sangkur dan 3 buku jihad. Petugas juga mengamankan AR beserta istri dan 4 anaknya yang masih kecil. Itu buku jihad 3, Abu Bakar Basir, tombak 2, terus sangkur 2, flash disk ya? Flash disk 3, laptop 1. Bukan seperti sama Densus, saya sering udah diintel lama, karena sering yang itu sudah ada laporan ke laporan ya, udah 3 tahun yang lalu. Pasca penangkapan oleh tim Densus, rumah berwarna merah muda ini nampak sepi. Menurut Ketua RT, AR yang sudah 3 tahun tinggal di rumah ini berprofesi sebagai dokter. Namun AR bersikap tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga. Selain penangkapan AR, Densus 88 dikabarkan menangkap 10 terduga lainnya di sejumlah wilayah di Bekasi. Dari Kustara, Bekasi, Jawa Barat. Seorang teknisi PLN bernama Ahmad Sujadi tersengat aliran listrik saat tengah melakukan perbaikan di Menara Sutet dengan ketinggian 30 meter di Jalan Cipinang Jaya, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis sore. Usai tersengat listrik, korban langsung lemas dan tidak mampu turun ke bawah. Beruntung korban mengenakan perlengkapan keselamatan sehingga tidak jatuh karena tertahan oleh tali pengaman. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi korban. Petugas berhasil menurunkan korban dengan menggunakan tali. Awalnya sedang mengerjakan semacam perbaikan, tiba-tiba ada arus listrik yang menyengat. Pada saat itu, begitu tersengat arus listrik, korban langsung lemas. Dari korban tersangkut, kita dapat laporan sampai korban sudah kita evakuasi. Kesulitan dari evakuasi tadi apa? Kesulitannya kemungkinan karena kondisi tiangnya ini kan ada besi-besi yang menonjol, jadi kita harus menjaga korban agar tidak terkena besi, takutnya ada luka. Beruntung korban tidak menderita luka serius dan hanya mengalami trauma. Akibat banyaknya warga yang menonton di lokasi kejadian, membuat arus lalu lintas di Jalan Cipinang Jaya sempat mengalami kemacetan. F. Rizal, Jakarta. Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, karyawan swasta bergaji di bawah 5 juta rupiah dipastikan akan mendapatkan uang bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 per bulan. Dengan syarat harus terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Lalu bagaimana cara mengecek nama-nama terdaftar sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan? Kabar gembira, menurut rencana bantuan langsung tunai dari pemerintah akan cair sekitar 2 minggu lagi. Seperti yang disampaikan pemerintah, penerima BLT ini hanya diberikan untuk karyawan swasta, pegawai pemerintah yang masih tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan dan masih aktif di program kepesertaan. Bantuan untuk karyawan swasta yang digelontorkan pemerintah ini harus menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa data tersebut, dikhawatirkan akan terjadi kekisruhan dalam penyalurannya. Untuk mengecek apakah terdaftar sebagai peserta dapat melalui cara-cara berikut ini. Pertama, melalui aplikasi BPJS TKU untuk mengecek status kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Atau kedua, melalui SMS ke nomor 2757.
Atau cara ketiga, via website di laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Bantuan sebesar Rp600.000 akan ditransfer langsung ke nomor rekening masing-masing pekerja. Saat ini, BP Jam Sostek sedang dalam proses mengumpulkan nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Perusahaan diharapkan untuk aktif membantu menginformasikan nomor rekening pekerjanya yang sudah memenuhi kriteria. Keaktifan perusahaan dibutuhkan agar mempercepat proses pengumpulan informasi sekaligus pembaruan data peserta. Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah uang rupiah akan segera kedaluarsa dan tidak dapat ditukarkan lagi dengan uang rupiah baru. Uang tersebut yaitu uang koin Rp25 tahun emisi 1991 bergambar buah pala yang dicabut 31 Agustus 2020 dan kedaluarsa tanggal 30 Agustus 2020. Serta 6 pecahan uang kertas yang telah dicabut 2 April 1988 akan kedaluarsa pada 31 Desember 2020. Yaitu pecahan Rp500 dan Rp100 tahun emisi 1968 bergambar Jenderal Sudirman, pecahan Rp5.000 tahun emisi 1975 bergambar penjala ikan, uang kertas Rp1.000 tahun emisi 1975 bergambar Pangeran Diponegoro, uang kertas Rp500 tahun emisi 1977 bergambar Rahmi Rahim, dan terakhir uang kertas Rp100 tahun emisi 1977 bergambar Badak Jawa. Pihak Bank Indonesia mengingatkan masyarakat agar segera menukarkan uang tersebut sebelum tenggat waktu berakhir. 2010. Jadi kalau Bank Indonesia mudah mencabut, berarti uang itu nggak bisa berlaku lagi di masyarakat. Itu harus ditukarkan ke Bank Indonesia. Ditukarkan Bank Indonesia pun ada masa berlakunya sampai dengan kapan. Kalau yang tadi pecahan Rp25 logam itu udah dicabut di 31 Agustus 2010, itu nanti batas kedaluarsanya adalah 30 Agustus 2020. Kemudian yang 6 tadi, yang uang kertas yang kita sebutkan tadi, itu udah dicabut oleh Bank Indonesia sejak 2 April 1988. Kemudian kedaluarsanya adalah tanggal 31 Desember 2020. Gitu. Uang rupiah yang telah dicabut tidak lagi berlaku dan uang kedaluarsa tersebut nantinya akan dikumpul untuk dimusnahkan. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin.